Persis seperti yang Pak Malik sampaikan, pokoknya berbuat dan jangan nanggung-nanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam pembaharuan, salam sehat, salam sobat tangsi. Malam ini kita bertemu lagi di podcast kita dalam bincang tangsi, bincang santai di balik jeruji. Pada malam hari ini kebetulan alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang sangat istimewa, yaitu Bapak Nova Erizon selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawalunto. Itu ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa semua. wabarakatuh. Selamat datang Bapak di podcast kami. Di tengah kesibukan Bapak ini, alhamdulillah masih bisa menyempatkan diri memenuhi undangan kami untuk bertukar cerita, bertukar pengalaman, sekaligus pencerahan nih Bapak untuk kita semua. Mudah-mudahan podcast kita kali ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang umumnya, khususnya kita di Rutan Sawalunto. Baik Bapak, untuk yang pertama mungkin kita pengen tahu kisah Bapak dulu nih gitu ya. Kisah apa ya Pak? Ini podcast yang agak mendebarkan nih. karena baru kali ini nih saya di host kedatangan tamu yang sangat luar biasa, karena perlu diketahui oleh publik bahwa Bapak ini terkenal kepala pariwisata yang milenial katanya Pak ya. Yang milenial, yang wah pokoknya anak muda banget lah gitu ya. Terus hobinya pun lumayan unik itu kan, nyanyi tapi aliran rock. Waduh. Saya aliran Marawis Pak. Aduh. Saling melengkapi gitu Pak. Jadi kalau kita perlu tahu Pak gitu sejarah Bapak gitu. Sebelum menjadi kepala dinas di Kota Sawalunto, mungkin sebelumnya Bapak pernah kira-kira tugas di mana sebelum di pariwisata? Baik, terima kasih Pak Malik. Salam buat semua pemirsa. Sebelum menjawab, saya mau memberikan apresiasi dulu nih buat Rutan Sawalunto. Ini sesuatu yang luar biasa, ada podcast untuk mempublikasikan kegiatan. Ini insya Allah akan kita tiru Pak. Alhamdulillah. Ini contoh yang sangat baik dan memang saya kagum sekali. Saya kagum sekali dengan kegiatan-kegiatan yang Pak Malik beserta rekan-rekan di Rutan ini yang selama ini justru dari Rutan memperkuat citra Kota Sawalunto itu sebagai kota wisata. Marawis, kegiatan-kegiatannya ini termasuk bagian dari pariwisata Pak. Craft, ini kan ekonomi kreatif. Jadi tanpa mungkin Bapak sadari, podcast ini sudah mendukung salah satu tugas dari Dinas Pariwisata. Alhamdulillah. Kalau kita bisa bermanfaat untuk sekitarnya Bapak. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat sekali Pak. Siap. Balik ke pertanyaan. Jadi saya sekolah dari S1-nya aja Pak ya. S1 saya di Teknik Sipil Universitas Andalas. Kemudian begitu tamat saya langsung, karena tamat itu pada waktu memang kondisi krisis ekonomi Pak. Saya tamat tahun 99, 98 kita dihantam krisis ekonomi yang luar biasa, banyak yang senior-senior kami di dunia jasa konstruksi itu yang di PHK. Jadi memang peluang itu pada waktu itu jadi pegawai. Jadi kalau anak-anak teknik itu rasanya dulu nggak ada mungkin yang bercita-cita di PNS. Nggak ada. Jadi
kontraktor, konsultan, kerja semen Padang, Caltech ya, yang tinggi-tinggi gitu. Ternyata juga, Pak ya, ya. Ya, ternyata dihantam pandemi. Iya. Buka lamaran untuk jadi PNS tahun 99, saya tes, langsung alhamdulillah diterima Pak. Di Kota Sawalunto langsung Pak? Langsung penempatannya di Kota Sawalunto. Gitu. Jadi dulu tes itu masih di pemerintah provinsi yang mengadakan. Nah dari yang lulus itu nanti kita acak nih, nggak tahu di mana daerahnya akan ditempatkan. Oh gitu. Jadi saya kebetulan dapat SK-nya ditempatkan di Kota Sawalunto. Kemudian sembari dinas saya sempat melanjutkan ke S2 Teknik Sipil juga di Universitas Parahyangan tahun 2005 sampai 2007. 2007 saya langsung ditempatkan di PU karena memang Teknik Sipil dua-duanya Pak. Saya S1 Teknik Sipil, S2 Teknik Sipil. Saya tempatkan di PU. Tahun 2013 saya diangkat sebagai Kepala Dinas PU. Ya. Sampai tahun 2019. 2019 pindah ke pariwisata. Jadi sampai sekarang. Jadi pariwisata ini hal yang baru buat saya Pak. Sangat baru. Orang yang biasanya berhubungan dengan proyek, semen, beton, aspal, besi. Suruh mengelola sesuatu yang di luar pemikiran saya. Cuman berkat bantuan semua pihak dan saya pikir juga tidak ada latar belakang pendidikan yang khusus untuk pariwisata. Karena pariwisata itu sangat multidisiplin ilmu saya rasa. Tergantung kemauan kita belajar, menimba ilmu, sering berdiskusi dengan kawan-kawan yang mungkin sudah lebih berpengalaman, daerah-daerah yang mungkin pariwisatanya sudah lebih maju. Dan yang penting komunitas-komunitas kita yang akan mendukung pariwisata itu. Karena pariwisata bukan hanya tugasnya pemerintah, saya lihat. Itu semua lapisan. Makanya dalam kepariwisataan itu ada istilah pentahelix, Pak. Ada 5 pihak yang bertanggung jawab untuk mengembangkan pariwisata. Pemerintah, pelaku pariwisata, akademisi, masyarakat, pers. Nah ini nggak boleh tinggal. 5 itu ya, 5 yang mencakup, menunjang pariwisata itu bisa lebih maju lagi. Nah itu mungkin yang selama ini belum kita maksimalkan. Luar biasa Pak. Jadi kalau dihitung itu cukup lama juga ya Pak di pariwisata ya, sudah dari tahun 2019 Pak. 2019 mau 3 tahun. 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun. Di pariwisata. Kalau kita tahu nih Bapak Pak Nova ini aslinya mana Pak kira-kira? saya masih belum tahu nih gitu. Dari Sawalunto kah aslinya kayak gitu kan? Apa memang putra daerah sini gitu kan? Saya dari Payakumbuh Pak. Oh, asli Payakumbuh. Tapi ternyata pada waktu SK keluar di Sawalunto, saya masih ada darah Sawaluntonya. Masih ada darah Sawaluntonya. Kakek saya orang Silungkang. Kakek saya. Jadi saya ditempatkan di Sawalunto ini ya semacam napak tilas lah. Melihat-lihat lagi kampung halaman gitu. Jadi memang untuk diketahui juga oleh publik bahwa di Dinas Pariwisata ini memang Kota Sawalunto, Pak Nova ini memang banyak memberikan kesempatan kepada kita Kota Sawalunto untuk pada bisa tampil di event-event Kota Sawalunto yang kita pernah tampil itu di Tour de Singkarak. Tour de Singkarak di etape 4 Pak ya. Kita tampil, alhamdulillah diberi kesempatan. Dan terakhir kemarin tuh Pak, kita tampil Samusi. Yeah. Aduh. Awalnya waktu acara di itu ya Pak ya, di GPK kalau nggak salah ya. Ya, kami kan waktu itu gini awalnya. Marawis ini bisa di alhamdulillah berlanjut itu dilanjut untuk tampil di Kota Sawalunto gitu Pak. Pertama kali kan kita dari
DW Kota Sawalunto. Iya, DW. Dari ibu-ibu Darmanita Kota Sawalunto. Kebetulan istri kita kan sama Iya. pengurus nih. Istri saya sampai ikut nyanyi di sini, Iya. latihannya di sini. Nah, jadi memintalah itu Bu Sekda untuk minta kami tampil gitu kan. Jadi itulah tampil perdana kami di Kota Sawalunto. Tapi alhamdulillah sih berjalannya waktu banyak juga event-event yang luar biasa juga Pak yang kemana. Seperti kayak yang mungkin seperti pemberian UNESCO tuh Pak. Oh iya, Pemberian iya. Perikat UNESCO apa? Waktu, ya. Tambang tertua terus untuk kemudian dari PBB. Nah, itu yang sangat luar biasa kami tampil. Kayak mimpi itu Pak. Kita mengeluarkan narapidana malam hari ya, untuk bisa tampil siap dengan risikonya gitu. Iya, iya. Tapi alhamdulillah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar juga memberikan kesempatan pada kita juga untuk bisa tampil. Gitu. Terima kasih Pak. Terkait Marawis, saya salutnya nih Pak ya. Ini kan warga yang ada di sini. Ya, gitu lah ya. warga binaan. Nah itu kan mereka ini ganti terus. Iya. Nah regenerasi ini nggak putus-putus Pak Malik bikin gitu. Tetap aja ada yang bisa tampil. Nah, ini nggak gampang gitu. Itu luar biasa sekali gitu. Rutan tanpa uang pembinaan. Bisa melakukan. Memang nggak ada Iya, nggak ada dana betul, pembinaan betul. kami Pak. Ini jadi alhamdulillah kan gini kalau dibantu juga Rian ini kita Marawis juga kan merintis dari awal gitu. Karena memang awalnya nih kalau kita mau pengkaderan tuh Pak, jadi kita sudah punya data gitu warga binaan yang tim ini udah mau bebas, berarti 1 bulan nih udah kita siapkan. Oh, udah harus ada orang yang langsung baru ganti. lagi. Jadi udah disiapkan lagi, dilatih lagi. Oh, makanya nggak putus-putus ya Pak. Iya, makanya kalau dihitung sudah 6 generasi lah. Wih. Nama ada yang apa kita mewakili Kota Sawalunto ya, kalau nggak salah ya. Kota Sawalunto kita di Taman Budaya Pak, Padang. Oh, Padang ya. Nah, itu itu festival instrumen musik ya. Kita tampil tadi itu. Kembali ke ini Pak, ke Tusi Bapak nih. Gitu. Ya. Kira-kira apa nih Pak progres Bapak gitu ya selama menjadi Kepala Dinas Pariwisata yang cukup tugasnya mencakup 3 ya Pak ya kalau nggak salah ya, pariwisata, olahraga, pemuda dan olahraga. Gitu. Gimana progres atau kiat Bapak itu sehingga alhamdulillah pariwisata di Kota Sawalunto ini bisa berjalan dengan baik gitu. Apalagi kan kalau kita lihat kan di masa pandemi ini kan pasti kan mengalami pasang surut nih Pak, pariwisata nih Pak. Oh, terkait tugas di pariwisata ya Pak, kita itu harus paham ya bahwa Sawalunto ini adalah kota yang terbiasa dimanjakan oleh batu bara. Batu bara, tambang batu bara, dan menjadi kota wisata itu satu-satunya pilihan bagi Kota Sawalunto. Karena di kondisi awal tahun 2000-an itu, akhir 90-an, di awal 2000-an kita mengalami eksodus penduduk karena tambang sudah tidak beroperasi lagi. Nah ini secara kota kita terancam menjadi kota mati. Jadi bertindak cepat seluruh stakeholder kota, pemerintah, dengan pemuka masyarakat, seluruh stakeholder bersepakat untuk mengangkat pariwisata. Dan ini bukan kerja mudah, karena pariwisata itu ibaratnya ya Pak Malik ya, tambang itu keras, terbiasa hidup keras. Iya. Berubah ke pariwisata yang harus mengedepankan kelemah lembutan, hospitality dari masyarakat. Ada pelayanan di sana. Ya, pelayanan di situ. Nggak gampang gitu. Karena masyarakat Sawalunto ini tidak terbiasa untuk beramah tamah itu. Beramah tamah. Nah, ini menjadi tugas berat kita. Kita di dinas memahami sekali bahwa yang akan menjadi tulang punggung berhasil atau tidaknya pariwisata itu adalah masyarakat. Kalau masyarakat sudah merasa pariwisata itu dibutuhkan di kota ini, mau tidak mau mereka akan menjaga perilakunya, bertindak ramah kepada siapapun yang datang. Karena kalau orang tidak datang, mereka sendiri yang rugi. Nah, seperti itu yang kita coba menekankan.
Kita ada mendapat beberapa penghargaan pada tahun 2020 kemarin. Kita peringkat 1 di Peduli Wisata Award yang diadakan penilaiannya oleh provinsi. Kemudian di segi kepemudaan, salah satu pemuda kita juga di tahun 2020 itu terpilih menjadi pemuda pelopor di tingkat nasional untuk bidang pangan. Si Fadel kan udah Bapak undang juga ke sini. Lebih dulu. Nah, itu salut juga sebenarnya, karena Fadel itu untuk menjadi pemuda pelopor itu tidak sekali. Dia mengikuti itu 3 kali. Ini perlu untuk dicontoh oleh pemuda-pemuda Sawalunto bahwa kesuksesan itu tidak gampang untuk meraihnya. Fadel itu sampai 3 kali mengikuti, Pak. Hebat ya. 3 kali mengikuti. Tapi nggak pernah menyerah. Berusaha untuk meningkatkan mereka sampai akhirnya terpilih menjadi pemuda pelopor di tahun 2020. Nah, kami sekarang lebih mengedepankan pembinaan, empowerment dari masyarakat. Makanya kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan ke masyarakat, pelatihan pemandu, pelatihan pengelola homestay, pelatihan pengelola destinasi, karena kita destinasi ini bukan hanya dikelola oleh pemerintah, ada yang dikelola Podarwis, ada yang swasta, ada yang perusahaan daerah. Nah, ini kita setiap secara bertahap kita melakukan peningkatan dari segi kemampuan para kawan-kawan pengelola ini, sehingga dari tahun ke tahun pelayanan yang diberikan oleh Kota Sawalunto semakin meningkat. Karena kami merasa kalau kita bergerak di bidang kepariwisataan itu mirip sama orang berdagang, Pak Malik. Pelayanan yang diutamakan gitu. Jadi yang bisa memberikan pelayanan terbaik itu yang akan dikunjungi. Bukan yang mempunyai destinasi terbaik, tapi memberikan pelayanan terbaik. Memberikan kesan yang mendalam bagi para pengunjung sehingga mereka ingin kembali ke kota kita. Salah satunya pendukungnya homestay. Homestay. Banyak sekali seperti Oma Homestay gitu. Oma Homestay itu sudah bisa dikatakan punya pelanggan tetap itu, Pak. Karena merasakan sendiri kehangatan dari Oma gitu. Mereka juga bisa merasakan berbagai experiential tourism di situ. Ada ada palantai buat mencoba menenun songket juga di situ. Jadi potensi-potensi Sawalunto bisa dinikmati di homestay, dan ibu-ibu pengelola homestay ini kita bekali mereka kemampuan untuk sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah ke tamu-tamu itu bisa menjelaskan mengenai potensi objek kita. Jadi banyak kita ini memang secara bertahap harus mulai menjadikan masyarakat Sawalunto ini masyarakat wisata. Betul. Kota wisata itu bukan hanya destinasi yang bagus. Karena begitu orang masuk ke kota, mulai dari pelayanan mereka belanja di warung, mereka parkir, mereka turun di terminal, di pasar, nah itu harus mencerminkan seperti apa kota wisata. Dan Pak Malik dengan Rutan sudah mewakili itu. Ini sebagian besar tugas pariwisata ini, Aircraft sudah diwakili oleh Pak Malik. Termasuk Marawis itu kan seni pertunjukan, itu salah satu subsektor dari Aircraft juga. Perkuatan terhadap kita sebagai kota wisata heritage, kota wisata geowisata yang kita punyai dengan kita diakui sebagai Geopark Nasional Sawalunto. Kemudian kita punya songket sebagai kria, salah satu subsektor juga dari Aircraft. Kita juga dulu pernah mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu gitu, Pak. Kita pernah kedatangan tamu wisata gitu itu kan yang mengarahkan juga dari Dinas Pariwisata juga mengarahkan untuk kunjungan ke Rutan waktu itu. Ada sekitar 13 wisata dari 16 kota dari wisata Belanda ya, dari negara Belanda datang berkunjung. Akhirnya kami terima, Pak. Terus kami terangkan ini blog ini. Malah sempat satu wisata itu satu orang warga negara itu ada yang menangis gitu melihat kondisi orang yang terpenjara gitu, dia sambil melihat gitu kan.
seperti itu. Jadi memang waktu itu kesempatan yang luar biasa tuh, kami diberi kesempatan dari Dinas Pariwisata waktu itu dihubungi melalui Ibu Ben ya kalau nggak salah ya, bahwa kita akan kedatangan tamu 16 wisata dari Belanda. Nah saya rasa Pak, kalau kedepannya kalau ada tamu-tamu gitu ya bagus juga ya untuk diarahkan ke karena ini bagian dari wisata heritage ya. Iya. Ini kan bangunan cagar budaya gitu. Saya rasa wajar. Iya. Dan wisata heritage itu memang yang masih menikmatinya itu dominan Wisman, wisatawan mancanegara. Iya, iya. Dan alhamdulillah Pak Malik, beberapa waktu terakhir ini kita gak putus-putus nih dikunjungi oleh wisatawan mancanegara gitu. Luar biasa. Kemarin ada seminggu dibawa dari Australia, habis itu ada dari Amerika, keturunan Cina yang sudah berdomisili di Amerika. Sebelumnya ada lagi Belanda. Ini hari ini juga ada tamu dari Belanda yang dibawa. Jadi alhamdulillah lah. Dan ini mungkin ya, saya lihat hasil kerjasama kita semua. Gitu. Iya, iya, iya. Pak Malik juga mempromosikan kota melalui podcast Rutan ini. Gitu. Siap, siap. Kemudian kita juga melakukan MOU Pak dengan berbagai komunitas-komunitas yang kira-kira itu bisa membantu promosi wisata kita. Betul. Dengan komunitas lokal kita bekerja sama dengan Ikatan Udauni. Bagaimanapun kita tahu Udauni itu biasanya followernya banyak-banyak itu. Nah mereka ini anak-anak pintar semua. Iya, iya, iya. Purna Paski. Nah itu kan banyak-banyak follower, anak-anak pilihan gitu. Nah itu kita melakukan MOU dengan mereka kita bawa mengunjungi objek-objek wisata kita dan diwajibkan untuk secara reguler memposting potensi-potensi kita. Termasuk terakhir kemarin kita mengadakan kegiatan dengan influencer lah ya. Unforgettable Soh Lunto Fame Trip. Kita seleksi yang mempunyai follower di atas 2.000, kita bawa melihat potensi kita selama 3 hari lah ya, 3 hari 2 malam. Nah itu menyebar Pak, informasi ini menyebar gitu. Isi Instagram itu semuanya Soh Lunto aja. Nah kawan-kawan ini semua nggak bosan-bosan gitu loh, tiap hari ulang-ulang posting. Nah itu sangat mempengaruhi. Iya, iya, iya. Sehingga orang mengetahui bahwa kita itu bukan hanya punya kandi, Iya. kita bukan hanya punya waterboom, kita punya banyak yang lain. Iya, iya. Wisata-wisata berkelas yang mungkin daerah lain nggak punya gitu. Wisata heritage itu memang wisata minat khusus, tapi kita nggak ada tandingannya. Lubang Tambang Basuro ya, siapa tandingannya kita di Gudang Rasum misalnya, siapa yang bisa menandingi kita di situ. Nah ini kekuatan-kekuatan yang memang tidak dimiliki oleh daerah lain, ini yang harus kita secara terus-menerus kita ekspos. Karena kalau kita lihat tempat-tempat destinasi yang di Kota Soh Lunto, Pak Nova, karena ada ini ada edukasinya juga gitu tentang sejarah. Jadi tidak sekedar hanya tempat wisata selfie-selfian gitu kan, tapi ada yang perlu diketahui gitu sejarahnya. Sejarah Solo tuh. Seperti Lubang Suro itu setiap tamu saya dari manapun Pak, pejabat-pejabat pasti ke situ ya. Karena memang unik sekali itu wisata tambang itu bisa seperti itu. Belanda membuat lubang. Dan itu baru 1 level Pak, masih ada 5 level di bawahnya. Iya masih ada 5 level lagi. Cuman itu membutuhkan biaya yang sangat luar biasa untuk membukanya. Tapi kalau sempat terbuka ke 6-6-nya, aduh, itu wisata yang sangat luar biasa sekali. Gudang Rasum. Mungkin rutenya jauh juga kali Pak ya, kalau sampai itu 6 kalau, level itu ya? Iya jauh, Iya, itu kan? baru kita buka kan 165 meter lah ya. Iya. Nah itu satu memang kita tutup karena ada bagi yang punya sixth sense lah, nah, itu sering terjadi. Nah itu kita tutup. Cuman indikasinya lubang itu mungkin ada hubungannya dengan Masjid Agung Pak. Karena Masjid Agung itu di bawahnya kan ada bunker. Ya. Masjid Agung sebagaimana kita ketahui itu adalah pembangkit listrik tenaga uap dulu. Oh, gitu ya. Jadi sepertinya langsung dari lubang Basuro ini ditransportasikan ke bunker sebagai bahan bakar untuk PLTU ini. Jadi panjang itu dari situ sampai ke di bawah
di bawah lapangan lapangan bola kaki ini mungkin. Gitu ya. Terus Pak, untuk kan setiap Bapak melangkah ini kan pasti ada hambatan-hambatan nih Pak. Ya. Hambatan-hambatan di dalam apalagi kiat-kiatnya untuk mempromosikan Kota Sawalunto ini, apalagi di masa pandemi. Mudah-mudahan udah berakhir nih Pak pandemi kita nih. Jadi Marawis kita laku lagi nih Pak. Kita tampil lagi ya Pak. Iya kan? Mudah-mudahan ada event-event menarik, event-event berskala nasional, internasional kita adakan di sini. Ya, Marawis Pak Malik bisa tampil lagi gitu. Yang jelas kita satu prestasi kita. Salah satu event yang setiap tahun diselenggarakan di Kota Sawalunto yaitu Sawalunto International Songket Silungkang Carnival. Siska itu ya Pak. Itu selalu masuk udah berapa tahun nih? 4 tahun terakhir masuk dalam top 100 calendar event dari Kementerian Pariwisata. Tahun sekarang pun masih masuk Karisma Event Nusantara yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, di kondisi pandemi kemarin di 2020, hampir semua event-event yang masuk dalam top 100 yang ada di Sumatera Barat aja ada 3 pada waktu itu. Tour de Sengkarak batal, Festival Minangkabau di Tanah Datar batal. Satu-satunya tetap jalan itu kita. Kita memang tidak diperbolehkan ada penonton. Kita tampilkan peserta itu di 3 venue kita, gitu. Jadi kesempatan kita untuk mempromosikan objek, Pak. Kita adakan venue-nya pertama di Gunarasum, kemudian di puncak di kawasan Batu Runcing, kemudian yang ketiga di camping ground. Jadi yang ada di situ tampil hanya peserta, kita liput secara live, kita live streamingkan, kita menggandeng beberapa akun-akun dengan follower yang cukup banyak untuk membroadcast itu, untuk mereka mempublikasikan itu. Dan ternyata pada waktu itu viewersnya cukup banyak, 150.000. 150, jadi selama ini ada plus minusnya jadinya Pak. Selama ini kita mengadakan secara langsung pagelaran di jalan Pasar Remaja ini, pusat kota. Itu kan ditonton langsung oleh masyarakat. Nah, kebanyakan yang menonton itu kan masyarakat kita juga. Yang bagaimanapun mereka itu sudah mengerti apa itu Songket Silungkang. Nah, melalui kita live streamingkan di tahun 2020 itu, saya yakin sekali orang-orang yang belum tahu mengenai Songket Silungkang bakal tahu. Gitu. Ternyata Songket itu bukan hanya bisa untuk baju-baju, pakaian-pakaian resmi pada waktu kegiatan-kegiatan resmi saja gitu, tapi bisa dimodifikasi untuk bersifat lebih santai. Luar biasa. Jadi memang hambatan-hambatan itu yang nggak ada alasan juga ya Pak. Nggak ada Pak. Kita harus berhenti. Saya rasa hambatan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita mencoba untuk memaksimalkannya saja gitu. Walaupun secara kunjungan wisatawan kita memang semua daerah barangkali itu minus, tapi itu kesempatan buat kita untuk berbenah. Benar. Kawan-kawan di objek mereka tidak ada kerjaan karena tidak ada pengunjung, ya kita suruh untuk apa ada yang rusak itu perbaiki. Gitu. Nah, jadi ada waktu, ada plus minusnya. Kalau di waktu objek semua buka ya kawan-kawan itu kadang nggak ada kesempatan. Benar. Jadi 2 tahun itu kesempatan buat kita berbenah, dan di 2021 begitu keran ini dibuka, insya Allah kita udah siap. Alhamdulillah kunjungan wisatawan di libur Lebaran kemarin barangkali termasuk rekor ya, dibandingkan jumlah kunjungan sebelum pandemi pun jauh di atas itu. Jadi memang cukup ini Pak ya, cukup menantang gitu ya. Kemana dengan keterbatasan pandemi atau apa ya, kita memang tetap harus dituntut berbuat gitu ya. Berbuat. Itu yang menampilkan sesuatu yang baru lah. Iya. Ini kalau sedikit ke pribadi Bapak nih. Aduh. Ini hobi menyanyi aliran rock nih dari mulai kapan nih Pak? Karena kalau bagi-bagi kita usia yang udah udah ke atas milenial nih kan, kalau masih seleranya
anak muda ini kan luar biasa gitu ya. Saya minum dulu, Pak. Silakan, Sebelum silakan. menjawabnya, Pak. Ini berat nih pertanyaannya. Jadi mungkin sebelum saya menjawab itu ada kejadian yang menarik, Pak. Pada waktu saya awal-awal jadi kepala dinas pariwisata, ada pertemuan dengan asosiasi homestay. Jadi homestay ini kan dikelola rata-rata ibu-ibu sepuh lah ya, sudah tua. Tapi mereka ini sangat ramah-ramah. Nah, pelayanannya bagus-bagus sekali. Udah kumpul, saya jalan aja dari ruangan langsung saya ke depan, duduk di depan. Gak senyum, gak nyapa kiri kanan gitu. Terus saya perkenalkan. Perkenalkan ibu-ibu, saya kepala dinas pariwisata yang baru. Sebelumnya saya kepala dinas PU. Langsung ada yang nyeletuk, Pak. Almarhumah Tante Pah. Oh, pantas. Dari PU ya, Pak. Kalau di pariwisata kita harus banyak senyum, Pak. Harus ramah. Saya pikir-pikir, ya benar ya. Benar yang disampaikan itu. Karena saya sudah nggak di PU lagi. Kalau di PU ngapain saya senyum-senyum ke kontraktor ya, Pak? Gak ada untungnya saya senyum ke kontraktor. Nah, di pariwisata memang harus seperti itu. Nah, itu sedikit banyak merubah saya. Nah, kenapa saya suka musik? Saya beberapa kali asesmen, Pak. Selalu ditanyakan, mana yang lebih enak di pariwisata atau di PU? Kalau latar belakang pendidikan saya ya udah pasti di PU lah, Pak. Teknik sipil, S1 teknik sipil, S2 teknik sipil, nggak ada lagi larinya kemana-mana. Tapi di pariwisata, itu hobi saya semua, saya bilang. Saya suka musik, saya suka apalagi event-event ini, saya suka ke lapangan, ke alam. Itu jadi ada kesan mengerjakan kalau sesuatu yang hobi kita itu kan berbeda ya, Pak ya. Berbeda. Nah, disitulah saya mulai lagi musik. Sebenarnya di PU pun saya sudah sengaja beli peralatan musik itu. Malah sengaja bikin studio untuk latihan kawan-kawan di PU waktu itu. Karena mereka saya dapat informasi ke bawah, ke sini pergi ke studio musik. Ngapain? Latihan band, Pak. Cukup pemainnya, cukup ada gitaris, drummer, bassis. Kalau vokal banyak lah gitu. Ya udah beli aja, cari alat-alat band yang murah. Pokoknya sekedar buat latihan aja. Udah latihan. Sampai sekarang masih latihan, alhamdulillah kawan-kawan di PU. Di pariwisata apalagi kita punya 2 set alat musik. Lebih lagi ya. Nah itu saya hampir setiap Jumat dulu itu latihan. Kalau suka musik metal ini udah dari SMP mungkin, Pak. Karena keluarga saya itu di Payakumbuh termasuk keluarga seniman. Anak-anak dari mak tuo saya gitu. Mereka itu punya band keluarga. Band keluarga. Jadi dari kecil itu saya sudah mendengar di Purple, di Led Zeppelin, Black Sabbath. Yang seperti itu gitu. Nah, ada satu kaset waktu itu, kaset kompilasi. Saya ingat sekali, saya masih SMP kelas 1 kalau nggak salah, kelas 1. Kok ada sedikit berbeda musiknya di kompilasi itu. Ada di situ ada Scorpion, ada Bon Jovi pada waktu itu, ada yang hard rock lah ya. Ada satu nyempil Metallica. Kok musiknya aneh, agak berat. Underground ya. Agak berat dibanding yang lain. Nah, itulah. Kenapa pada waktu itu saya mulai suka tuh Metallica. Sampai SMA mulai muncul yang lebih keras lagi, Sepultura misalnya. Saya mulai dengar Sepultura. Nah, kebetulan pada waktu kuliah ketemu komunitas yang pas. Kami bikin band. Gimana ya lagunya kayak gitulah. Sampai sekarang keterusan. Kalau kita sebut dulu tuh apa? Aliran thrash, Pak ya. Thrash metal. Underground ya, udah kesini ya. Ya, kalau memang gitu, Pak. Alhamdulillahnya gitu. Makanya pariwisata di Kota Sawalunto itu bisa berjalan ya dengan baik gitu ya. Karena memang ada jiwa seni juga di Bapak itu kan. Karena kalau memimpin tanpa seni itu kan gimana juga gitu. Ya kan, karena seni itu nggak bisa
muncul seketika gitu ya. Benar, Kan memang benar. udah seperti Itu passion itu. Passion. Nggak bisa nggak bisa dipaksa-paksakan. bisa dipaksakan. Dipaksakan. Kalau dibilang hampir semua seni saya suka, Pak. Saya suka melukis. Salah satu yang membuat saya punya banyak teman di Sawalunto ini pada waktu itu karena saya suka melukis. Jadi awal-awal masuk itu masih pegawai baru ya, belum tahu apa yang mau dikerjain. Nah, saya bikin-bikin gambar di kertas. Ada yang lihat. Waktu itu supirnya Pak Wali Kota waktu itu minta tolong dibikinkan gambar anaknya baru lahir. Saya bikinkan, Pak. Habis itu banyak tuh ada yang minta dilukiskan anaknya dia sendiri. Ternyata itu juga sarana untuk menambah teman. Jadi seni ini memang universal. Senang memang universal. Karena kebetulan kan kalau dilihat dari umur kita kan kayaknya memang satu angkatan, Pak. Iya. Soalnya band-band yang tadi Bapak sebut tuh, Sepultura. Terus kalau stres saya pertama dengar tuh Obituary. Gila. Tadi, Pak. Tapi kan kalau untuk stres memang saya nggak senang dengar gitu, tapi nggak apa gitu, karena waktu kan band-band Skid Row ya Pak ya, zaman kita dulu ya. Terus ada lagi Poison. Grunge waktu itu muncul ya Pak ya, Nirvana. Berarti kita perlu ngeband bareng nih Pak. Boleh. Saya punya satu lagi Pak, kenalan. Nggak tahu lah apa Bapak ini masih di kepala cabang BNI di Solo, ternyata hampir seumuran kita juga. Pak Malik tahun 77, saya 75. Beliau itu 76. Oh. Ya alirannya masih itu. Jadi waktu ini lucu nih. Waktu beliau mampir ke kantor, saya kan di ruangan saya itu ada TV. Saya putar YouTube live band-band metal zaman dulu. Beliau ini kaget, Pak Kadis suka yang kayak gitu juga. Berarti kita sama nih. Pas waktu itu yang tampil itu yang Pak Malik bilang tadi itu Obituary. Itu terusnya luar biasa juga tuh Pak. Hellfest. Boleh Pak, boleh. Kita punya peralatan. Kapan Pak Malik? Soalnya ini pemain semua banyak darian. Ada maka saya kan bilang tadi kan dari awal kan memang alhamdulillah kita malam ini kedatangan memang tamu yang luar biasa gitu kan, karena seni dia punya ya kan, terus ya kalau pemimpin nggak perlu diragukan lagi lah ya kan. Mudah-mudahan ya kedepannya lagi jadi sekda ya Pak ya. Oh itu jauh Pak, jauh. Serius saya nggak mikir-mikir itu nggak. Apa namanya? Nggak perlu dipaksakan. Kita ngalir aja ya Pak. Ya. Karena masih lama kok pensiunnya Pak. Bener. Ya kan? Kalau saya tahun sekarang ini 47 ya berarti masih 13 tahun lagi. Gitu. Udahlah nanti mau pensiun aja lah. Kita mimpi yang lebih tinggi lagi gitu. Kalau sekarang ya menikmati apa yang ada aja. Ya betul Pak. Kayak Bapak sampai tadi 13 tahun lagi, saya mungkin 14 tahun lagi kan, kalau dihitung umur 58 ya kan. Ya nggak tahu nih habis dari Sawalunto kemana lagi bumi dipijak nih kan. Kalau Pak Malik saya yakin lah ini sesuatu yang luar biasa ya Bapak. Makanya tadi saya bilang ini jadi beban berat bagi yang menggantikan Pak Malik. Aduh. Kalau putra ada berapa Pak? Saya punya putra 2, putri 1 Pak. Apa namanya, kalau saya termasuk telat lah ya. Anak saya itu yang paling besar baru naik kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, yang nomor 2 baru mau masuk SMA. Yang kecil, yang cewek itu baru naik kelas 4. Tapi semua lahir di Sawalunto. Yang paling besar pada waktu saya kuliah di Jakarta, di Bandung, istri saya bawa ke Jakarta karena mertua saya di Jakarta. Jadi lahirnya di Jakarta yang paling besar. Yang nomor 2, nomor 3 itu di Solo. Kebetulan istri juga orang Payakumbuh juga Pak. Orang Payakumbuh. Payakumbuh, tapi keluarganya semua sudah di Jakarta gitu.
Ya, saya juga dalam hidup itu kadang-kadang juga berpikir gitu Pak. Ya bersyukur gitu ya, alhamdulillah Allah pernah menempatkan saya di kota Sawalunto ini, yang kalau dibilang memang kota kecil ya Pak ya, tetapi kekeluargaannya sangat luar biasa di sini. Ya. Itu yang mungkin Itu yang saya enggak. betah. Makanya kalau saya ditanya Pak sama orang udah berapa lama Pak, saya nggak pernah bilang baru Pak. Saya udah bilang sudah. Oh iya. Kalau bilang baru berarti kan saya nggak betah lagi. Iya, iya benar. Ada kesan nggak betahnya Pak ya, pengen Bisa. cepat keluar. Baru sudah berapa lama Pak? Saya baru ya Pak ya, baru 4 tahun saya bilang. Kalau saya bilang sudah kan nanti kan kesannya kan, waduh berarti udah nggak betah lagi. Belum pindah-pindah juga gitu. Tapi memang nyaman di kota Sawalunto ini Pak. Ya, benar. Yang sebagai pendatang di sini merasakan auranya gitu ya, karena kriminalitas juga rendah. Ya. Ini. Kita kan nomor 2 teraman ya Pak ya, Iya. Sawalunto di Sumatera Barat. Barat, Termasuk paling rendah. Iya. Nah itu bukan cuman instansi vertikal yang merasakan itu Pak. Senior kita yang di PNS pun, ASN pun kan banyak juga yang pindah keluar daerah, keluar dari Sawalunto. Nah rata-rata mereka itu di luar kayak Sawalunto ini jadi semacam kawah candra di mukanya gitu. Iya. Jadi keluar itu mereka ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang sekarang teman akrab saya pada waktu awal-awal kita kerja di Sawalunto ini, kepala Bapeda provinsi gitu. Iya. Banyak gitu. Jadi mungkin kekeluarganya dari Sawalunto ini membuat kita itu berkembang lebih bagus gitu. Gak istilahnya gak seperti katak dalam tempurung gitu. Iya. Kita juga melihat yang lain. Pergaulan pun saya rasa nggak terlalu terbatas kan. Iya. Nggak ada batasannya. Apalagi kan di sini kan kalau dilihat dari berbagai etnis Pak ya, Sawalunto ini. Maka saya nggak pernah merasa kayak di Minang lah. Iya. Di Sawalunto. Iya benar. Karena bahasanya pun bahasa Tangsi. iya, bahasa nggak seperti kayak kita ada di daerah Payakumbuh atau di mana gitu. Iya. Atau Solo gitu kan. Yang lekat bahasanya gitu. Kalau di sini kan udah bahasanya udah Campur-campur. Bahasa Tangsi. Saya ke pasar aja berapa Mbah? Piro Mbah? Ngerti. Memang udah terasa kayak nggak di Minang. Nggak di Minang gitu. Memang multi etnisnya kita itu yang mungkin menyebabkan Sawalunto ini nggak ada batasannya Pak. Karena nggak ada etnis yang mendominasi di sini. Nah itu juga mungkin jadi kekuatan kita gitu. Nggak pernah kita mendengar ada perselisihan antara keturunan Jawa dengan Minang misalnya, nggak pernah kan? Karena memang sudah selama ini semuanya hidup berdampingan. Dari agama pun misalnya, gereja Katolik, masjid, gereja Protestan berdekatan malah. Nggak pernah terjadi isu-isu sara di sini. Luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan tetap terjaga ke depannya. Makanya untuk kedepannya nih mudah-mudahan Pak Rutan Sawalunto dengan Dinas Pariwisata lebih bisa bersinergi lagi. Siap Pak, siap. Kalau memang memungkinkan kita yang mau Pak. boleh Pak. Ya. Nah yang jelas di event kita nanti yang Sawalunto International Songket Selungkang Carnival Siska di bulan September insyaallah 5-11 nanti akan ada slot untuk Marawis. Amin. Aduh, terima kasih kesempatannya. Nah terakhir nih Pak untuk statement terakhir closing kita. Tolong dong Pak statement untuk podcast kita nih Bincang Tangsi. Mungkin kita ada bisa memberikan masukan atau kedepannya lebih banal lagi untuk podcast kita bisa eksis Pak, atau kalau bahasa ininya istiqomah lah kita podcast ini tetap berjalan dengan baik gitu. Oh, bingung saya nih kalau mau buat mengkritik rasanya nggak ada yang perlu dikritik karena ini Bapak kerja lakukan di sini ini udah sangat luar biasa gitu loh. Semuanya untuk memperluas jangkauannya pun Bapak sudah bikin kerjasama dengan pers,
dengan media online. Tapi mungkin tambahannya dengan komunitas-komunitas itulah. Seperti misalnya Udauni, misalnya juga dibawa. Mungkin walaupun tidak terlalu terkait, tapi akan memperluas cakupan jangkauan dari podcast yang Pak Malik miliki di Rutan di sini gitu. Kemudian mungkin yang rekan-rekan influencer kemarin juga tolong dong ini dilihat podcastnya, kalau bisa di repost gitu. Nah ini kalau dari segi popularitasnya ya Pak ya. Tapi kalau dari materi saya lihat sudah sangat beragam yang Bapak lakukan di sini gitu. Sudah sangat mewakili. Mungkin nanti sesekali diundang komunitas-komunitas ekraf kita. Para pelaku-pelaku seni kita, budaya kita untuk juga tampil di sini. Karena kekayaan budaya kita itu salah satu kekuatan selalu untuk kita heritage, menghasilkan budaya yang juga heritage dan juga terjadi asimilasi berbagai etnis, memunculkan budaya yang baru yang rasanya nggak ada di tempat lain. Kuda Kepang, kita punya kampung seni Pak, itu mungkin perlu juga saya mohon nanti Pak Malik juga mengundang mereka-mereka ini gitu. Amin. Nah, insya Allah Pak, jadi catatan kami ke depannya memang harus lebih banyak lagi kita perbendaharaan lah untuk ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan manfaat untuk publikasi, terutama kegiatan rutan yang selama ini mungkin stigma orang kan terhadap rutan kan jelek saja. Nah gitu. itu yang saya salut sekali Pak. Mudah-mudahan dengan melalui podcast ini menjadi suatu wadah gitu bahwa nggak segitu itu loh rutan yang banyak hal-hal produktif di dalam gitu. Banyak yang perlu kita publikasikan gitu. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak Nova atas kedatangannya di podcast sama-sama kami. Pak, sama. Nanti kita ada part 2 Pak. Siap. Part 2 tanpa honor Pak. Wah ini udah lebih nih Pak. Karena membantu mempromosikan Salunto. Enggak ada. Terima kasih. Kedatangan luar biasa sekali malam ini. Untuk ke depan kita lebih baik lagi dalam melangkah. Yang tadi inti dari kita podcast bahwa selagi kita masih diberikan nafas ya kita harus tetap yang namanya berbuat dan berbuat. Karena kalau kita berbuat cuma ada 2 Pak alternatif, berhasil atau gagal. Ya. Gitu kan. Tapi kalau kita nggak berbuat kita pasti nggak tahu gagal. nih. Pasti gagal. Kita nggak tahu mau gagal apa mau berhasil. Tapi kalau kita berbuat kan minimal sudah tahu nih ada 2, gagal atau berhasil gitu Pak. Ini Pak. Apa motonya angkat? Iya. Itu keras tapi benar sekali. Iya. Hidup ya, kalau hidup ya kera juga hidup, kerja kerbau juga kerja. Itu kan berarti kita bukan hanya seperti itu, banyak yang bisa kita lakukan sebagai manusia, punya akal kok. Betul. Jadi untuk podcast malam ini kita akhiri. Mungkin kedepannya nanti kita akan lebih akan kita undang tamu lagi yang lebih apalagi untuk kedepannya. Mudah-mudahan podcast ini bisa membawakan suatu pencerahan kepada kita semua bahwa apapun yang kita berbuat, apapun yang kita lakukan selalu bisa berbawa manfaat untuk sekitarnya. Mungkin gitu Bapak ya. Berusaha semaksimal mungkin Pak. Saya pernah ini tambah lagi nih. Saya melihat ya kalau yang sukses itu bukan anak-anak yang rajin-rajin. Iya. Yang sukses di luar itu yang memang berani untuk mengambil risiko, punya pergaulan yang cukup luas. Nah itu biasanya yang berhasil. Jadi saya lihat memang persis seperti yang Pak Malik sampaikan, pokoknya berbuat dan jangan nanggung-nanggung. Jangan pernah merasa menyerah ya Pak. Benar. Jangan menyerah. Karena kadang sekarang belum berhasil, mungkin besok, mungkin minggu besok. Gitu. Kalau udah menyerah ya udah pasti nggak ada hasilnya. Benar. Gitu. Terima kasih Bapak. Siap Pak. Sama-sama Pak Malik. Terima kasih banyak. Selalu diberi kesehatan. Amin. Sama-sama Pak Malik. Sukses selalu.
dalam masa kita pandemi ini berakhir, Pak. Amin. Udah hilang, jadi kita juga bisa beraktivitas lebih maksimal lagi. Ya, kunjungan makin bertambah ke Sawalunto. Amin. Kami doakan pariwisata di Kota Sawalunto dapat berjalan dengan baik lagi, Amin, maju amin. lagi, dan Bapak selalu diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Sobat Tangsi ya, telah mengikuti podcast kita dari awal. Tunggu podcast selanjutnya lagi di Bincang Tangsi, bincang santai di balik jeruji. Salam pembaruan, salam sehat selalu.